poin kelimanya ini di workshop itu kemudian diangkut ya ke tempat yang akan dipasang tulangannya ya. Yang ini ya, diangkut. Seperti tadi disampaikan di awal, tergantung tinggi bangunannya. Ya kalau bangunannya bukan masih ya, kalau bangunannya atau proyek tersebut hanya 5 lantai, ya mungkin tidak perlu menggunakan tower crane tuh ya. Jadi cukup dengan mobile crane saja ya. Nah ini pada poin 7 ini kan ya, ini dicek ya. Jadi overlap sambungan itu berapa. Nah ini Anda harus memahami ya, jadi overlappingnya sambungan itu ya maaf tidak bisa dihapus. Nah, jadi kalau di aturan-aturan standar itu ya, itu 40D gitu. Tapi ada juga yang menyebutkan 35D gitu kan ya. Jadi kalau tanggung-tanggung itu suka dibuat sekitar di antara aja ya, 35 sampai 40D. Itu dicek ya sambungannya. Kemudian jarak antar tulangan juga dicek. Nah ini sebelum ditutup dengan begistingnya ya, begisting kolom. Nah kemudian kalau kita menginspeksi fabrikasi kolom ya, jadi di sini ada aturan-aturannya. Jadi besi yang dikerjakan itu atau tulangan yang sedang dikerjakan itu harus diperiksa gitu ya. Nah, bagaimana quality target itu kaitannya dengan mutu. Kemudian jarak-jarak tulangan diatur gitu ya, supaya nantinya alat pemadat bisa bekerja maksimal ya. Overlappingnya dicek kemudian. Ini kalau sudah dicek ya Pak, baru dipasang cetakannya. Jadi gambar ini sedang menunjukkan pengecorannya. Ini ada pipa treminya di sini. Di bagian ini ada pipa treminya yang ini nih. Ada pipa treminya. Kemudian langkah strategis yang diterapkan di proyek itu seperti apa gitu aja. Jadi tulangan kan tidak boleh ditumpuk begitu saja ya. Apalagi kalau bersentuhan dengan tanah, harus diberi ganjal gitu. Jadi yang penting bahwa material yang akan digunakan itu harus terlindung gitu aja. Jangan sampai berserakan, kemudian dibiarkan begitu saja gitu ya. Kemudian ada aspek risiko gitu ya. Aspek risiko. Nah ini yang perlu
dipahami oleh Anda gitu aja, bahwa di dalam penyediaan material itu harus sesuai dengan spek atau standar-standar yang diminta di dalam dokumen kontraknya ya. Dan di dalam dokumen kontrak itu kan ada spesifikasi gitu aja. Itu harus sesuai. Kemudian yang berikutnya adalah sub drawing gitu aja. Sub drawing. Nah, dari 2 poin tadi itu tentu saja ya kalau di lapangan dan dikerjakannya di lapangan, tentu saja akan ada perbedaan ya. Tetapi diharapkan perbedaan itu tidak sampai mengganggu yang lainnya gitu aja. Jadi kalau spesifikasi terpenuhi, kemudian sub drawing terpenuhi ya pasti hasilnya akan baik gitu aja. Nah ini aspek risiko ini memang kadang-kadang sering terjadi di lapangan itu ya. Apalagi kalau progresnya cepat gitu aja. Jadi ngecek besi tidak sempat dites terlebih dahulu gitu aja. Jadi yang penting didatangkan dulu gitu aja. Nah, di sini akan ada aspek resikonya gitu aja. Begitu dites tegangan tariknya ya, yang poin 3 itu ternyata tidak masuk gitu aja. Maka besi tulangan yang sudah dipublikasi itu kan harus dibongkar, diganti gitu. Dibongkar, disesuaikan dengan barang yang memenuhi speknya ya. Kemudian kalau jarak-jarak sengkangan ya, itu melalui proses pengecekan di lapangan ya. Itu harus memenuhi jarak-jaraknya itu sesuai dengan gambar kerja gitu ya. Gambar kerja. Nah, ini aspek risiko yang perlu dipahami dengan baik ya, supaya apa sih waktu pelaksanaannya itu sesuai dengan targetnya. Di aspek risiko yang di sini ini kan belum dicorkan ya betonnya, jadi baru sampai kepada pekerjaan pulangannya ya. Oke, ada yang ingin disampaikan dari penjelasan perihal kolom sebelum dilanjut ke materi yang satunya lagi? Lanjut dulu. Izin bertanya, Pak. Iya ya. Perihal bacasting kolom atau perancah yang lain, itu normalnya berapa persen dari nilai kontrak ya Pak dianggap efisien? Gini ya, kalau ngitung bacasting ya, kalau menghitung bacasting pada umumnya tidak di persentase terhadap nilai kontrak saja. Tetapi nah ini sebagai kawasan aja dulu. Memang mahasiswa selama ini belum diajarin secara total ke arah sana gitu. Tugas akhir pun belum ada gitu kan ya. Nah, Bapak itu sudah menggagas dengan BRI untuk bisa apa sih namanya ya, mengerahkan mahasiswa itu bisa memahami antara kontrak dengan pelaksanaannya. Nah, selama ini yang baru dipahami oleh mahasiswa ya sampai kepada tugas akhir itu adalah hanya RAP-nya aja gitu aja. Hanya RAP-nya aja. Jadi hanya bermain di harga gitu aja. Kalau distributor A harganya misalkan 100, maka harus dicari lagi sebagai pembandingnya minimal 3, distributor C dan distributor B gitu aja. Apakah
lebih besar dari distributor A, yang B dan C itu atau lebih kecil, dua-duanya ya, atau satu lebih besar atau satu lebih kecil. Jadi bermain di sana aja di angka RAP gitu ya. Nah, seharusnya volume pekerjaan itu dibedah ya. Jadi volume pekerjaan itu dibedah. Kalau beton gitu ya. Beton itu kan volume betonnya untuk seluruh bangunan kan bisa dihitung kan ya. Bisa dihitung. Volumenya akan berkisar sekian ribu meter kubik ya kalau bangunannya besar. Kalau bangunannya agak menengah ya sekian ratus meter kubik gitu. Kemudian tulangannya akan dibutuhkan sekian puluh ribu atau sekian puluh ton berat tulangannya ya. Nah, untuk begisting dihitung berdasarkan penggunaan ulangnya. Penggunaan ulangnya dengan mempertimbangkan aspek-aspek tingkat kerusakannya, kemudian tingkat perbaikannya gitu ya, tingkat perbaikannya. Nah itu rujukan ke arah sana sudah ada ya di buku pembuk itu sudah ada. Jadi kalau satu kali pakai kerusakannya sekian persen, dua pakai kerusakannya sekian persen, terus gitu ya. Nah, nah itu di dipertimbangkan hal tersebut itu kan ya. Hal tersebut dipertimbangkan dengan baik gitu aja. Nah, di sini akan ada namanya itu apa ya? Lupa lagi. Tapi prinsipnya bahwa begisting itu kan sudah merupakan satu kesatuan pembiayaan dalam per meter kubik beton gitu kan ya. Per meter kubik beton. Ya, jadi kalau dipisah-pisah kemudian dihitung untuk acuan perancahnya tersendiri gitu kan ya. Kemudian digunakan berapa kali pakai, itu kan akan kelihatan selisihnya ya. Selisih yang sebenarnya ya. Kira-kira mana itu? Mas Rafi, kira-kira kebayang nggak? Kebayang, Pak. Nah jadi umumnya seperti itu para kontraktor itu, jadi dibedah dulu, dipisah gitu ya, bukan dibedah lah. Dipisah dulu kebutuhan tulangan berapa, kebutuhan betonnya sendiri itu berapa, kebutuhan acuan perancahnya berapa, tetapi karena acuan perancah bukan variabel tetap, jadi harus dihitung berdasarkan penggunaan ulang. Nah, Permen PU ya atau SNI sudah memberikan apa namanya saran-saran di sana itu ya. Apakah penggunaan ulangnya 3 kali pakai, 4 kali pakai, 5 kali pakai. Oh tidak salah sampai 7 kali ya, 7 kali pakai gitu ya. 7 kali pakai. Nah itu akan kelihatan start awalnya butuh berapa, kemudian setiap kali pembongkaran tingkat kerusakannya berapa gitu ya. Itu ada gitu ya, aturan-aturan itu. Tapi untuk tugas saya belum sempat sampai ke arah sana ya. Nah, sebagai gambarannya lagi, bahwa kebutuhan begisting ya kalau kita mengkaji waktu siklus kan sudah jelas ya bahwa waktu siklus yang diperlukan untuk proyek ini misalkan 10 hari gitu ya, maka begistingnya 2 tingkat gitu ya, 2 tingkat untuk seluruh rantai gitu ya. Nah, kemudian dibutuhkan cadangan gitu ya, dibutuhkan cadangan sekian persen untuk mengantisipasi keterlambatan di dalam pembongkaran ya. Nah, itu sudah continue gitu kan ya, karena sudah dihitung dari awal. Nah itu harga kebutuhan bukan harga, jumlah kebutuhan begisting itu
yang dihitung berdasarkan waktu siklus ya, itu sampai selesai membutuhkan berapa besar biayanya. Ya tinggal dibandingkan aja dengan nilai kontraknya ya yang sudah dipilah-pilah tadi, dipisahkan. Kalau ada selisihnya yang positif, berarti itu merupakan keuntungan kontraktor ya. Nah, Bapak pernah diskusi dengan Beton Konstruksi Wijaksana ya, BKW ya. Jadi cukup apa sih namanya ya, cukup leluasa gitu ya. SNI kan kayu dan dolken kan itunya, RAB-nya ya. Masih ingat nggak? Halo? Halo? Mas Rafi? Kayu Ya, apa, Pak? dia di AS Begisting kan, di SNI kan masih kayu dan perancangannya masih kayu juga kan. Tidak ada scaffolding kan. Oh iya, Pak. Ya. Ya. Kemudian untuk balok-balok pendukung itunya, pendukung cetakan untuk membuat balok lantai gitu kan, masih kayu juga gitu kan ya. Nah, itu kalau didekati dengan sistem peri gitu kan ya, itu masih untung juga gitu. Jadi SNI memang agak fleksibel gitu ya. Kalau dirubah metodenya gitu ya. Dari itu kan seolah SNI itu konvensional gitu. Dirombak di lapangan menjadi semi modern gitu ya. Itu masih terpenuhi gitu ya. Terpenuhi di dalam harganya gitu ya. Nah, jadi Mas tapi kalau dibuat persentase memang agak susah gitu kan ya. Tetapi kalau mau dihitung untuk menghasilkan nilai yang pasti, itu bisa gitu kan ya. Nah, kalau mau dibuat presentasi memang agak susah, tetapi SNI sudah memberikan gambarannya. Dan berdasarkan penelitiannya, minimal 25% dan maksimal 54% untuk biaya begistingnya. Kira-kira kebayang Mas Rafi? Kebayang, Pak. Ya ini untuk pastinya ya memang harus dihitung. Nah, berdasarkan pengalaman Bapak membimbing mahasiswa gitu ya, dari POMOK modern itu yang SPOM gitu kan ya, yang SPOM. Itu kebayang break-even point-nya nggak? Pengertian break-even point kebayang? Halo? Masih belum, Pak, kalau break-even point. Jadi kalau menggunakan POMOK tradisional gitu ya, itu kan membutuhkan waktu yang agak lama gitu. Dan butuh biaya besar. Jadi kalau POMOK tradisional itu semakin tinggi bangunan atau semakin besar bangunan tuh ya, itu biaya pemuknya akan semakin membengkak gitu ya. Dan waktu yang dibutuhkan akan semakin lama gitu ya. Tapi kalau menggunakan pemuk modern, biaya awalnya itu akan lebih mahal dibanding dengan pemuk tradisional gitu ya. Nah, di sana tuh ada titik potongnya gitu ya. Titik potong. Jadi kalau mengkaji hubungan antara waktu dan biaya ya. Jadi kalau garis horizontalnya itu waktu, garis vertikalnya biaya. Itu kalau kita membuat kajiannya, biaya startnya itu kalau tradisional itu kan murah katanya, murah. Tetapi seiring dengan bertambahnya waktu, akan semakin meningkat gitu ya.
grafiknya itu. Tetapi kalau pomok modern, biaya awalnya mahal, tetapi seiring dengan bertambahnya waktu itu tidak naik secara drastis gitu kan ya, tetapi landai gitu. Nah, sehingga nanti akan ada pertemuannya, perpotongan antara garis pomok tradisional dan pomok modern gitu kan ya. Itu waktunya di sekian gitu kan. Untuk pomok-pomok modern ya, yang pernah Bapak kaji kemudian yang pernah diskusikan itu ya. Jadi untuk pomok modern memang minimalnya harus 25. Nah itu biaya tidak masuk gitu ya. Biaya hitungan-hitungan harga per meter kubik betonnya tidak masuk gitu ya. Jadi tinggi bangunannya harus di sekitar 25 lantai minimum gitu ya. Ada yang menyebutkan 28 lantai ada gitu ya. Tergantung dari luas kecilnya yang dibangun tuh ya. Tapi pada umumnya 25 lantai gitu. 25 lantai sudah memberikan harga yang cukup bersaing gitu aja. Nah, ini sebagai bayangan aja ya, tahun 2018 kalau kita menghitung pakai SNI itu biaya pomoknya itu jatuhnya 150.000 per meter persegi ya. Nah, kalau pomok modern S-POM itu untuk 28 lantai itu jatuhnya 79.000 harganya dibanding dengan harga SNI. Jadi semakin tinggi jumlah tingkat itu, maka pilihannya yang bagus itu adalah dengan pomok modern gitu ya. Itu biayanya kan jauh lebih murah gitu. Nah, jadi Mas Raffi sebagai bayangan ya, jadi jangan dibuat persentase, karena kalau persentase kan sudah ada standarnya ya. Jadi minimum 25% SNI itu ya, dan maksimum 54%. Nah, yang pastinya itu harus dihitung berdasarkan waktu siklus, jadi kebutuhan logistiknya berapa tingkat, apakah 2,5, atau 3,5 gitu kan ya, untuk memenuhi target waktu siklus. Nah, dari sana biaya awalnya kan sudah diketahui kan biaya awalnya. Nah, tinggal berapa kali pakai gitu kan ya. Nah, setiap kali pakainya itu dibutuhkan biaya perawatan dan perbaikan. Perbaikan jika rusak. Tapi kalau perawatan itu wajib gitu kan. Perawatan itu artinya ada tempelan-tempelan adukan beton itu perlu dibersihkan. Tapi kalau kayu lapisnya mungkin tidak rusak dalam sekian kali pakai gitu kan ya. Jadi tidak perlu perbaikan, tapi perawatan wajib gitu kan ya. Nah, jadi setelah dihitung seperti tadi itu waktu siklusnya berapa, kebutuhannya berapa, kemudian dihitung perawatan dan perbaikannya berapa, selama sekian kali penggunaan ulang. Nah, tinggal dibandingkan aja dengan biaya yang dikeluarkan dari volume beton itu. Jadi kalau masih ada sisa ya berarti itu adalah keuntungan ya. Kalau SNI kan keuntungannya sekarang ini kan 15% ya per meter kubik beton. Tapi itu termasuk, kalau dulu ya 10% ya. Kalau dulu termasuk besi tulangan, acuan perancah, dan betonnya gitu. Nah, sekarang aturannya 15%, tapi itu kan masih ada 3 komponen, ada tulangan, ada besi, dan ada acuan perancah. Tapi untuk pastinya memang harus dibedah.
Dan memang pada umumnya kontraktor membedah seperti itu ya. Nah, kalau Bapak dulu waktu kuliah memang diajarin itu ya. Jadi dibedah dari RAB itu bahannya berapa, alatnya berapa gitu kan. Kemudian pekerjaannya berapa gitu kan. Jadi masing-masing punya kajian tersendiri gitu. Nah, kelihatannya di Polban belum ke arah sana itu ya untuk bisa membedah itu. Tapi Bapak sudah mencoba untuk memasukkan hal itu supaya bisa dipahami oleh mahasiswa ya jika ingin berkarir di kontraktor gitu ya. Nah kira-kira begitu Mas Rafi, bisa dipahami? Halo? Atau yang lainnya bisa memahami? Halo? Halo, tidak kedengaran? Bisa, Pak. Ya, ya. Ayo yang lainnya bisa nggak? Bisa, Pak. Ini yang putri-putri nggak kedengaran nih gimana? Bisa, Pak. Iya. Manida bisa? Halo Manida? Banisa bisa? Insya Allah bisa, Pak. Iya, Mbak Putri. Kalau bisa, Pak. Iya, iya, iya. Kemudian Mbak Salsa bisa ya? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Itu satu pertanyaan itu memang kajiannya ya agak agak banyak gitu kan ya, untuk mengeluarkan sampai keluar biayanya ya. Oke, masih ada lagi nggak sebelum Bapak lanjutkan ke yang keduanya? Kalau tidak ada, kita lanjut ke yang keduanya. Jadi ini eh, sudah kelihatan? Sudah terlihat, Pak. Ya, ya. Nah ini kaitan dengan kolom tadi ya, jadi digabung ke struktur atas, jadi metode pelaksanaan bangunan atas itu ya. Jadi di sini ada balok dan ada lantai gitu ya. Nah, ini kita mulai dari kolom ya, dari kolom. Jadi sudut kolom itu diharapkan tidak bocor gitu ya. Tidak bocor, jadi diperlihatkan seperti ini gitu ya, gambar yang di bawahnya. Nah, kemudian di sini diperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip dari cetakan kolom gitu kan ya. Jangan sampai ada celah di mana nantinya air adukan beton akan keluar gitu kan ya. Oleh karena itu harus dibuat agak rapat gitu kan ya. Dibuat
dibuat rapat seperti pada gambar yang ini gitu ya. Atau yang ini ya, dibuat rapat. Cuma pendukungnya yang ini harus digeser ya, seperti yang ini. Seperti yang itu ya, pendukungnya. Jadi tampilannya seperti sudut-sudut yang ada di sini ya. Nah ini kalau kita merancang cetakan kolom itu, jadi harus diwanti-wanti dari awal supaya cetakannya kuat. Kalau dibongkar tidak banyak yang rusak, kalau dipasang akan mudah untuk dipasangnya ya. Ini juga ada yang tidak kehapus. Seperti tadi Bapak sampaikan bahwa jarak-jarak ini itu yang benarnya dihitung. Kemudian kalau diperhatikan bagian yang ini, gitu ya, bagian yang ini, bagian yang ini, itu kan masing-masing mempunyai jarak, gitu ya. Jarak berdasarkan hasil perhitungannya ya. Bisa sama dan bisa tidak sama ya jarak sabuk itu. Nah ini lain lagi, jadi kalau menggunakan pomok yang tidak standar itu ya, jadi artinya pabrik kasih sendiri memang harus dihitung misalnya. Nah ini kalau diperhatikan gambar yang sebelah kiri kan ya, gambar yang sebelah kiri ini, itu jaraknya tidak beda ya. Nggak muncul ini. Nah, jaraknya beda-beda ya. Jadi yang cantilevernya 20, kemudian jarak antar sabuknya atau wilernya di bagian bawah 40, kemudian 50, dan ke atasnya berturut-turut 60 cm ya. Nah itu berdasarkan hasil kajiannya. Nah, kemudian yang dulu pernah disampaikan mengenai kepala kolom ya. Nah ini sudah disettingkan dengan kepala kolomnya, sehingga kelihatan di sini ada bagian yang cowak gitu ya. Cowak, sementara di bagian sudutnya ada cetakannya ya, yang ini. Di bagian sudutnya ada cetakannya ya. Itu menunjukkan kepala kolom ya. Ini tergantung dari perencanaan kontraktornya, apakah cetakan kolom itu akan dibuat di bawah balok dulu, baru nanti membuat kepala kolomnya yang disatukan dengan pekerjaan baloknya ya. Jadi itu tergantung dari rancangan kontraktornya ya. Nah kembali ke masalah jarak ini Anda kalau mau menghitung ya, yang sering digunakan di lapangan ya, itu berbagai versi ya. Kalau yang pernah Bapak sampaikan di program D3 itu,
Oh, itu dari beberapa literatur ya. Ada yang standar dari buku Begisting, dari Belanda itu ya. Itu berdasarkan grafik. Kemudian ada yang berdasarkan standar Australia itu ya, AS 1605 kalau tidak salah itu ya. Dan satu lagi berdasarkan DIN dari Jerman ya, yang digunakan oleh Perry gitu ya. Itu ada standar-standarnya ya. Nah, tetapi kalau Anda mau menggunakan standar apa namanya, standar Asia ya, jadi boleh saja, dan itu sering digunakan di apa sih, di proyek-proyek besar ya, terutama jembatan ya. Ini Bapak ambilkan dari bahan ajar Bapak untuk metode konstruksi ya, jadi khusus metode konstruksi, bukan metode pelaksanaannya. Metode konstruksi. Ini konsep perancangan pondok vertikal, jadi seperti ini. Sebentar, kelewat. Nah, ini ada metode perhitungan, ada dua ya. Apakah akan menggunakan metode yang ini, atau akan menggunakan metode yang ini? Jangan digabung ya, harus masing-masing, karena beda ya. Jadi kalau LRFD itu yang sekarang digunakan ya. Kalau metode ASD itu yang dulu kan ya. Jadi ASD itu berdasarkan tegangan itu ya. Nah, kalau di lapangan masih banyak yang menggunakannya ya. Diperbolehkan. Kalau desain harus ke atas itu ya. LRFD ya. Jadi pakai faktor-faktor reduksi. Ini konsep saja ini ya, jadi boleh menggunakan yang mana ya. Nah, ini perlu diperhatikan seperti ini. Nah, ini betonnya ya. Mungkin tidak kelihatan dari sana karena nah itu yang bagian bawahnya akan hilang ya. Oke, tutup aja gini. Kalau beton ya, dicorkan sekaligus setinggi strukturnya, itu betul konsepnya hidrostatis kan ya. Konsepnya menjadi tekanannya tekanan hidrostatis ya ini ya. Betul ya. Tetapi kalau kita perhatikan gambar yang ini, kemudian gambar yang ini, kemudian kita tinjau secara keseluruhannya, nggak kelihatan ya panti yang merah. Kita tinjau yang ini, yang di awal tadi, kemudian kita tinjau yang ini, kemudian kita tinjau secara keseluruhannya ya. Beton pada saat dituangkan betul cairannya, tetapi setelah beberapa saat akan mengalami setting ya, pengikatan, sehingga tekanannya menjadi tidak ada ya. Itu pada bagian yang bawah ini kan ya. Kemudian pengecoran terus berlanjut,
Nah, ini yang ini akan menekan ke sisi cetakannya. Jadi yang tadinya berbentuk segitiga hidrostatis di dalam perjalanannya ya, karena ada pengaruh setting, jadi gambarnya seperti ini, tekanannya yang menekan kepada dinding cetakannya. Jadi tekanannya tidak berupa segitiga, tetapi berbentuk trapesium. Nah, itu yang dikaji untuk mendesain dimensi-dimensi pomoknya ya. Dimensi pomoknya seperti itu. Nah, ini sebagai gambaran saja ya. Jadi desain pomok bukan tekanan hidrostatis, tetapi diambil tekanan yang maksimum ya. Nah, dari beberapa peraturan itu pilihannya tinggal tekanan arsing dan stiffening. Stiffening itu kekakuannya. Kalau arsing itu berhubungan dengan dimensinya. Jadi kalau dindingnya tipis, berarti ada pengaruh lengkung gitu aja. Pengaruh lengkung. Nah, sehingga dibatasi kalau dindingnya lebih dari 30 cm ya. 30 atau 50 lupa lagi. Itu dianggap kaku ya kalau lebih gitu ya. Jadi tidak ada pengaruh arsing. Tapi kalau tipis itu arsing yang berpengaruh gitu ya. Jadi pengaruh lengkung. Tapi kalau lebar gitu aja, itu tidak dipertimbangkan lagi. Jadi yang dipertimbangkan adalah pengaruh stiffening kekakuannya aja gitu aja. Nah, oleh karena itu tekanan rencana untuk mendesain pomok itu menggunakan tekanan stiffening, bukan hidrostatis dan bukan arsing ya. Kalau yang agak tipis itu arsing yang lebih dominan ya. Nah, jadi seperti ini rumusnya ya. Jadi ini hidrostatisnya. Sebentar. Jadi rumus yang PM itu ya. Rho dikalikan density betonnya, dikalikan tingginya. Jadi yang ini, nah yang diambil yang ini ya. Berdasarkan tekanan dari standar ASIA ya. ASIA-nya yang ini. Ini sering digunakan untuk menghitung struktur pilar-pilar jembatannya. Dan jadi tekanannya bukan yang segitiga, tetapi yang ini, yang bagian ini ya. Yang bagian itu. Tekanannya bukan yang segitiga ya. Nah, ini kalau dihitungannya ini gabungan izinnya ledutan ini ya. Nah, ini pakai LRFD ini ya. Jadi ada faktor reduksinya, hitungnya. Nah, di sini Bapak hanya memperlihatkan untuk bagaimana menyeimbangkan ya antara desain ini dengan pelaksanaan pada kecepatan pengecorannya ya. Jadi orang yang mendesain acuan perancah itu harus paham mengenai kecepatan pengecoran, karena kecepatan pengecoran itu akan berpengaruh terhadap tekanannya. Nah, kita harus ingat bahwa beton itu pada konsep awalnya adalah hidrostatis gitu. Jadi kalau betonnya dicorkannya agak cepat, ya otomatis
tekanan hidrostatisnya akan gede gitu kan ya. Akan gede. Jadi beton tidak sempat mengalami setting di awal ya, tiba-tiba tinggi setinggi struktur misalnya. Itu cetakan akan jebol gitu kan ya. Jadi harus dikaji mengenai kecepatannya supaya setting tank betonnya itu seimbang terhadap dimensi-dimensi elemen struktur ya. Bapak mau izin dulu sebentar ya, mau ke belakang dulu. Baik, Pak. Halo, suara Bapak kedengaran? Halo? Kedengaran, Pak. Oke ya, kita lanjutkan kembali. Jadi sekali lagi bahwa kecepatan pengecorannya untuk pombok-pombok vertikal itu sangat penting gitu ya, untuk dipahami. Ini mah contoh-contoh ukurannya ya. Bapak hanya ingin memperlihatkan yang akhirnya aja. Nah ini ya, berdasarkan standar British ya, bahwa kecepatan itu harus kurang dari 2 sampai 3 meter per jam ya. Nah ini hasil kajian, maka diperoleh ya tekanan lateralnya itu dari mulai kajian 0,776 meter per jam itu hanya kecepatannya. Itu akan menghasilkan tekanan 30 kN per meter perseginya ya. Dan terus akan meningkat sesuai dengan kecepatannya ya. Nah ini sebagai batasan-batasan di dalam merencanakan yang ini, sebagai batasan-batasannya. Nah ini terus kalau dihitung aja berdasarkan crack-nya
Nah ini, jadi kalau kecepatannya di atas 2 gitu kan ya, maka rendutannya yang tidak memenuhi ya. Jadi catatan dengan dimensi yang sama gitu kan ya. Jadi kalau mau kecepatannya 2 meter per jam atau 3 meter per jam gitu kan ya, nah itu dimensinya harus diganti gitu kan ya. Nah oleh karena itu antara yang mendesain dengan yang melaksanakan itu harus sinkron tuh ya mengenai kecepatan pengecoran tuh ya. Dan sering kejadian gitu kan ya di dalam apa sih namanya pengecoran tuh ya. Jadi kode-kode di dalam untuk menaikkan kecepatan itu harus sinkron dengan orang operatornya itu ya. Jadi kalau salah maka kecepatannya akan semakin besar gitu kan ya. Nah ini hanya gambaran aja ya supaya Anda bisa memahami bagaimana cara mendesain apa sih konstruksi yang perlu dipahami adalah mengenai kecepatannya ya, kecepatan di dalam pengecoran. Dan kita lanjutkan kembali ya mengenai hal ini. Jadi angka-angka yang ada di sini ini kalau bukan dari metode, maaf, kalau bukan dari struktur yang standar ya memang harus dihitung misalnya. Nah, contoh perhitungan seperti tadi ya. Cuma di dalam pelaksananya harus sinkron dengan operator pembawa ya. Dan ini rumus yang tadi itu, ini menunjukkan kepala kolom ya. Kepala kolom, jadi kalau tidak disettingkan dari awal, ya harus membuat kepala kolomnya bersatu dengan balok. Jadi ini sebagai tumpuan cetakannya ya. Jadi disiapkan untuk kepala kolomnya sebagai dudukan kepala kolom ya. Dipasang sisi yang ini dulu, kemudian dipasang seperti ini gitu kan ya. Jadi pemasangannya, dan di bagian sudutnya seperti ini. Yang penting adukan beton tidak boleh keluar gitu kan ya. Ini gambarnya seperti ini, mungkin agak ribet gitu kan ya. Ini ada kumandang adan, break dulu ya sampai kumandang adan selesai.
Baik, kita lanjutkan kembali ya. Jadi ini gambarnya ya. Jadi gambar kerjanya kontraktor. Jadi yang ini tampak atasnya ya. Tampak atas. Jadi dimensi balok lebih kecil dari dimensi kolom ya. Bisa kelihatan yang ininya balok-baloknya nih. Balok-balok. Jadi baloknya keempat arah. Nah, itu potongan-potongannya untuk setiap dimensi balok ya. Ada yang tingginya 70, ada yang tingginya 60 ya. Nah ini kalau aplikasi di lapangannya ya, gambar nyatanya adalah seperti ini kan. Gambar nyatanya untuk kepala kolom. Nah, ini hasil akhirnya kalau sudah dicor ya. Nah sekarang ke baloknya ya. Jadi yang penting itu dari balok ya. Ini jarak scaffoldingnya berapa, nanti ada di gambar kerjanya ya. Kalau kontraktornya memang membuat gambar kerja, tetapi kalau tidak ada gambar kerja sesuai arahan dari pelaksana ya. Jadi berapa sih jarak scaffolding, kemudian berapa jarak bodemen ya. Jadi berapa jarak ini dan berapa jarak bodemen ini kan ya. Jarak balok-balok. Balok suri-suri ya. Nah ini balok suri-surinya kalau secara umum di lapangan dibuat 60 ya. Nah ini kita tahu pernah memasangnya dengan menggunakan horibim, jadi seperti ini kan ya. Horibim perlu dipasang. Nah ini di dalam pemasangannya tulangan balok ya, ada metodenya. Tulangannya biasanya diganjol dulu, jadi tulangan baloknya dirangkai di atas gitu ya, di atas. Jadi bersejajar dengan bagian bawah perat lantai. Nanti kalau sudah dirangkai tulangannya, kemudian ganjalannya lepas sehingga tulangannya turun. Itu metode yang pertama gitu ya. Kalau dua sisi dari sisi cetakan balok itu sudah dipasang. Ada juga yang satu sisinya dibiarkan dulu seperti terlihat pada gambar ini. Jadi sisi ininya dibiarkan dulu gitu ya. Nah itu untuk memberi kesempatan kepada yang memasang tulangan itu ya. Nanti kalau tulangannya sudah benar, jarak maupun jumlah, kemudian ditutup yang sebelahnya lagi. Gitu. Nah jadi seperti ini kan ya. Cuma ini untuk beton precast saja diberi jarak-jarak seperti ini. Tapi pada prinsipnya sama ya. Jadi kalau sudah dipasang tulangan balok sesuai dengan kebutuhannya, baru ditutup katanya. Nah di sini menggunakan plat siku supaya sisi dari cetakan balok itu tidak berubah bentuk ya. Nah ini gambar-gambar yang menunjukkan sistem dari cetakan balok katanya. Nah cuma di sini ditunjukkan ada penjepitnya, ada penjepit supaya cetakan balok di bagian bawah tidak berubah bentuknya ya.
Jadi seperti ini. Karena tinggi baloknya kurang dari 60 cm. Tapi kalau yang tinggi itu biasanya nembus itu ya. Biasanya nembus balok. Nah, jadi nembus balok. Kalau yang tinggi ya dimensi baloknya, jadi nembus balok. Seperti ini ya. T-rodnya itu nembus balok ya. Jadi seperti ini, nembus baloknya. T-rodnya itu. Fungsinya ya untuk menjaga dimensi jangan sampai berubah bentuk ya. Karena kalau sudah berubah bentuk, dikategorikan itu kegagalan pombok katanya, atau kegagalan begisting ya. Nah, bagaimana quality control-nya ya terhadap pemasangan balok? Nah, ini bisa dilihat di sini. Jadi yang pertama mengenai elevasi ya, dan as balok itu harus diperhatikan. Kemudian dicek ya elevasi balok dan as balok. Nah, setelah ininya benar, seperti tadi dipasang dulu satu sisi cetakan baloknya, kemudian dipasang tulangan, kemudian satu sisinya lagi baru dipasang cetakan balok ya. Itu yang metode yang pertama. Kalau metode yang kedua adalah satu sisi dipasang dulu cetakan baloknya, atau tulangannya dirangkai di atas ya, kemudian ganjalannya dilepas sehingga dimasukkan ke dalam cetakannya ya. Jadi tergantung kontraktor sering melaksanakan yang mana ya, dan di lapangan suka beda-beda cara memasang begisting dan tulangan balok ya. Tapi pada umumnya bahwa begisting balok itu harus dibiarkan satu sisi untuk memberikan kemudahan yang memasang tulangannya. Nah, ini hollow point yang pertama ya. Kalau tidak benar kan diperbaiki dulu ya. Tapi kalau benar ini masuk ke hollow point 2. Bagian sisi ini kan ya. Nah, ini dengan lantainya. Nah, ini apalagi yang perlu dicek di sini gitu aja. Nah, ini elevasi ya. Dan dindingnya betul-betul harus tegak ya. Dinding dari balok itu. Oleh karena itu tadi kalau tinggi baloknya lebih dari 60 cm, maka suka dipasang tie-rod ya di badan baloknya itu. Tapi kalau pengakuannya cukup kuat ya tidak perlu gitu aja. Nah, ini kalau tidak sesuai ya diperbaiki dulu sebelum dilakukan pengecoran. Nah, ini hollow point 3-nya ya tinggal masang tulangannya ya. Kemudian diperiksa bersama-sama MK, kemudian dilakukan pengecorannya. Nah, ini untuk tugas. Bisa kelihatan ini untuk tugas? Halo? Bisa, Pak. Oke ya. Untuk tugas, ini tugas metode kerja ya. Tadi Bapak sudah menyampaikan metode kerjanya di materi yang pertama. Nah, cuma di sini tidak ada poin D-nya ya, di 2 bahan ajar yang ini. Nah, kira-kira produktivitas pekerjaan itu ke produksi gitu kan ya. Tetapi kalau tidak atau belum dipahami, yang poin D-nya abaikan aja ya. Halo? Halo? Baik, Pak. Jadi kalau produktivitas belum punya datanya Anda misalkan ya, atau belum kebayang, abaikan dulu saja ya. Jadi produktivitas kerja itu berapa sih
tulangan yang bisa dipasang per harinya gitu kan ya. Kemudian berapa meter persegi bekisting yang bisa dipasang untuk masing-masing elemen, kolom, balok, dan lantai gitu kan ya. Mulai dari cara memasang, menyetel gitu kan ya. Kalau belum kebayang ya abaikan aja ya. Begitu pula di dalam pengecoran, setting antara hopper apa sih, hopper concrete pump dengan truk mixer itu butuh berapa lama gitu kan ya. Kemudian menuangkannya butuh berapa lama gitu kan ya. Sehingga satu truk mixer itu, satu TM dibutuhkan waktu berapa lama gitu kan ya. Itu kalau belum dipahami ya udah abaikan aja ya. Poin D. Ini dari pendahuluan, metode kerja, implementasi QC, langkah strategis, aspek risiko, referensi jelas harus ada kayaknya. Aspek risiko setiap pekerjaan kan tadi sudah disampaikan ya. Masing-masing punya aspek risiko pekerjaan. Nah mungkin yang metode kerja Bapak akan backup lagi supaya Anda bisa lebih memahami bahwa metode kerja itu kaitannya dengan mutu gitu ya. Dengan mutu ya. Nah di dalam yang Bapak akan sampaikan ya, hanya menyampaikan aja. Itu ada metode kerja untuk sekaligus untuk pengecorannya gitu ya. Pengecorannya bisa digunakan untuk berbagai elemen. Prinsipnya sama saja ya. Ngecor, memadatkan gitu ya. Dan termasuk dengan perawatannya. Nah kira-kira dengan tugas ini bisa dipahami, halo? Halo? Halo, bisa dipahami? Ini semua yang tadi Bapak sampaikan. Iya, bisa, Pak. Oke ya, kalau sudah dipahami, ini Bapak sampaikan ini satu lagi. Sebentar. Sudah kelihatan? Halo? Sudah, Pak. Sudah ya. Ini Bapak akan menyampaikan garis besarnya aja ya. Ini untuk pekerjaan PLCAP. Di sini ada untuk pengecorannya ya. Pengecorannya.
dari 2 perusahaan ya, kontraktor PP dan kontraktor Jaya Konstruksi gitu kan ya. Nah, ini kalau PP tadi sudah disampaikan pada intinya. Jadi ada urut-urutan pekerjaannya, ngecornya, implementasi QC-nya ya. Nah, ini persyaratan betonnya kan tidak boleh lebih dari 32 derajat kan ya. Kalau lebih ya pasti betonnya akan cepat retak gitu kan ya. Nah, ini untuk quality control-nya ini tes QC-nya ya, cara uji selamnya bagaimana, ya, membuat benda uji untuk kuat tekan bagaimana, ini ada aturan-aturannya gitu kan ya. Kemudian dites. Nah, ini gambar ini kan tadi Bapak sudah menyampaikan ini kalau yang tulangan dipom atau bersirip tidak boleh diukur seperti ini ya, harus ditimbang ya. Target quality-nya, langkah strategisnya ada gitu ya, tapi ini untuk file cap. Nanti dicoba ke elemen kolom, balok, dan lantai ya. Aspek risiko ini ada ya. Nah, sekarang kalau dari Jaya Konstruksi bagaimana? Nah, ini untuk metode kerja ya. Nah, ini judulnya aja udah jelas ya. Metode kerja. Jadi metode kerja itu tidak berhubungan dengan waktu, tetapi berhubungan dengan mutu ya. Jadi pekerjaan persiapan itu apa? Ada spesifikasi, ada gambar. Ini yang berstatus PowerPoint ya. Dan ada juga gambar yang berstatus drawing. Kemudian ini masukannya dari risalah rapat ya. Kemudian chapter drawingnya disiapkan, segala macamnya ya disiapkan. Ini gambarnya. Tentu saja kalau file cap harus digali gitu ya. Isi tulangannya seperti apa, tadi sudah disampaikan ada fabrikasi dan ada yang dipasang langsung di tempat. Dan ini untuk logistiknya tadi juga sudah disampaikan harus mengikuti aturan-aturan dan standar ya. Nah, kemudian untuk pengecoran, nah ini yang Bapak sampaikan tadi, bahwa kolom tidak boleh tuangkan dengan jarak tingginya yang lebih dari 2 meter ya. Jadi maksimumnya 2 meter. Jadi kalau lebih dari 2 meter harus menggunakan talang atau corong atau tremi kan ya, pipa tremi kan. Kemudian pemadatan, di sini ada aturan-aturannya ya. Tidak boleh sembarangan. Ini antara 10 sampai 15 detik ditambah dengan apa namanya ya, konsolidasi ya sekitar 5 detik. Jadi total sekitar 20 detikan ya untuk satu kali penusukan pemadatan. Kemudian cara perawatannya mau menggunakan perawatan seperti apa ya? Apakah disemprot atau ditutup dengan karung goni yang dibasahin gitu aja. Oke, ini untuk tambahannya ya di dalam mengerjakan tugas dari metode kerja untuk kolom, balok, dan lantai ya. Oke, sebelum diakhiri ada yang ingin disampaikan? Halo? Sebelum diakhiri ada yang ingin disampaikan? Dari saya belum ada, Pak. Oke, yang lainnya gimana? Dari saya juga belum ada, Pak. Oke ya. Nah, ini Bapak share ya metode kerja WLCAP ya.
Coba dibuka dulu itu ya. Yang metode kerja betul itu nggak filenya? Kalau betul filenya? Kalau sudah dibuka belum? Baik, sudah, Pak. Betul filenya ya? Metode kerja pekerjaan file cap ya, Pak? Iya ya. Udah betul ya? Iya Pak, yang Jaya Konstruksi. Iya ya. Kalau PP-nya ada nggak? Yang dari PP-nya ada nggak satu file? Kayaknya belum ada, Pak. Hah? Belum ada, Pak. Cuma ada yang Jaya Konstruksi aja. Sebentar. Oh, salah kirim. Sebentar ya. Pak kirim lagi aja. Coba yang ini dibuka. Sudah dibuka? Sudah, Pak. Betul ya? Ada dua ya? Iya, betul, Pak. Sudah ada dua-duanya. Oke. Oke, sebelum diakhiri ada yang disampaikan nggak? Ada nggak? Halo? Dari saya cukup Pak. Oke, dari yang lainnya? Dari saya Dari juga, saya Pak. juga. Oke ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, kita akhiri saja perkuliahan MPK 2 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. Bapak mohon izin ya untuk live karena ditunggu rapat di jurusan. Mungkin Mas Arik live all aja ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama.